Ya, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 27 Februari 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi kemarin, edisi 26 Februari. Ada cukup banyak yang masuk ya, lumayan. Kemarin sedikit. Ya, hari ini lumayan agak banyak. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu yang sudah berkontribusi memberikan ide. Silahkan isi kembali di kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk besok. Kita mulai dari ISG. Sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan yang mungkin sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari ISG. Hari ini ISG ya bisa dikatakan pergerakannya masih ya nggak naik nggak turun ya, penutupan positif tapi pergerakannya relatif turun ya 0,0% ya. Ini artinya nggak kemana-mana hari ini, cuma di situ aja dan belum ada perubahan tentunya kalau seperti ini pergerakannya ya. Jadi untuk sementara ini pergerakannya masih sama dengan apa yang kami sampaikan di stock call yang mungkin Bapak Ibu sudah baca, atau sama dengan apa yang kami sampaikan di F-Talk edisi sebelumnya gitu ya. Kita persingkat waktu, kita langsung masuk ke pembahasan saham yang pertama. Sore Pak Yev, boleh tolong analisa saham Temas untuk jangka menengah. Oke, Temas untuk jangka menengah. Kalau kita lihat dari teknikal jangka pendek masih turun ya. Mungkin untuk jangka menengah juga masih turun seperti yang ada di sini. Saham ini ya setelah mengalami kenaikan yang sangat signifikan, ini saat ini adalah proses declining ya. Ini tentu saja tidak langsung ujuk-ujuk turun gitu ya. Di sini di level 140-an ini relatif cukup bertahan ya. Ini kemungkinan jangka pendek menengah ini akan cenderung konsolidasi di dalam tren turun ya. Nantinya ujung-ujungnya tetap akan turun ke 106 atau ke ya 80-70 dalam jangka panjang. Seperti itu. Sore Pak, mohon analisa saham NICE untuk jangka menengah. Belum bisa sepertinya, ini saham baru ya. Kita lihat jangka menengah belum ada indikator yang bisa kita lihat. Jadi ya ini saham baru. Kita akan bicara jangka pendek. Untuk jangka pendek saham ini saat ini konsolidasi ya, karena ya Anda lihat di sini pergerakannya relatif berada di rentang 450 sampai dengan 800, rentang yang sangat lebar. Tetapi di sini kan Anda bisa lihat pergerakannya hanya di area ini aja ya. Oke, jadi bisa dikatakan mungkin saat ini mengarah ke resist konsolidasi area, yaitu di 765 sampai dengan 800 begitu. Pak, tolong bahas technical analisis saham KLAS. Oke. Teknikal jangka pendek ya. Ya, saya artikan jangka pendek. Oh, sekarang ini udah turun dan sudah mencapai 66. Untuk teknikal masih bergerak mengarah ke cenderungan turun ya. Untuk jangka pendek mungkin ada rebound ke 77. Tapi dalam proses turun menuju 50-an ya. Ini adalah target berikutnya, sudah diberikan apa namanya ya, bahasa gampangnya ancer-ancer gitu ya. Ini lower shadow di 54, jadi kemungkinan proses menuju ke sana. Begitu. Lanjut ya. Pak, mau nanya gimana potensi saham SMGR kalau mau beli buat trading, kira-kira buy areanya di berapa dan take profit di berapa? Terima kasih buat perhatiannya. Oke, kita lihat SMGR jangka pendek. Oke. SMGR secara teknikal saat ini konsolidasi udah cukup panjang ya, dari Mei 2022 konsolidasi cenderung menyempit di dalam tren turun jangka panjang ya. Ini adalah bisa dikatakan ya konsolidasi menyempit ya, sehingga kita harus tahu ketika kita trading, kita boleh aja trading di saham konsolidasi seperti tadi saham sebelumnya tadi NICE tadi, range-nya lebar gitu ya. Lebar atau tidak itu harus diukur dulu. Ketika kita mau trading ya,
Kita harus tahu, oh ini saham misalkan konsolidasi, dia konsolidasi mendatar, menurun, menyempit, atau naik. Karena konsolidasi itu berbeda-beda macam dan jenisnya. Kondisinya berbeda, perilakunya berbeda. Tentunya kita trading juga dengan strategi yang tidak sama. Apakah ini terpilih atau tidak harus diukur terlebih dahulu. Apakah kita entry atau tidak. Jadi nggak bisa kita misalkan ya ada konsultasi saham A, trading plan-nya seperti apa gitu ya. Padahal ketika kami analisis, tentunya kalau kita membuat trading plan itu dia analisa dulu kan, nggak mungkin jujuk TP1, TP2 tanpa melakukan analisa terlebih dahulu. TP1 dan TP2 itu adalah yang possible tercapai kalau pertanyaan trading ya jangka pendek. Nah, mari kita lihat saham Semen Gresik ini atau sekarang namanya Semen Indonesia. Kalau kita lihat dari ruangnya ini semakin menyempit dan saat ini harga dalam jangka pendek kecenderungannya adalah turun ke support. Nah, supportnya ini adalah di 5.000 area ya, 5.800 sampai dengan 5.600. Artinya bagusnya dengan kondisi seperti ini yang ada di saham ini, ya kita akan mengambil harga-harga yang mendekati area support ini sehingga risknya lebih kecil. Nah, pertanyaannya adalah seperti yang saya bilang tadi, trading ini kan bisnis ya. Kalau kami ya bisnis ya, kita definisikan sebagai sebuah aktivitas bisnis. Sehingga dalam bisnis kan nggak bisa ngawur ya kan. Wah ini bagus nih beli tanpa ada ukur-ukurannya ya, tanpa kalkulasi ya. Nah, misalkan SMGR ini masih akan bergerak menyempit dalam jangka pendek ya, ruang geraknya hanya sekitar, nah inilah yang penting ya, ke EMA 60 dulu yang mendekati memungkinkan cukup besar atau probabilitasnya cukup besar, yaitu 4%, yaitu di 6.200. Tentu saja EMA 60 ini dinamis ya, dia bergerak mengikuti harga, jadi tidak tetap, sifatnya adalah dinamis. Nah, untuk target selanjutnya ya, resist area di bawah atau lower line atau di bawah resist konsolidasi itu sekitar di 6.500-an dengan upside dari harga terakhir itu kira-kira sekitar 8%-an. Artinya apa? Kita harus, ekspektasi kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi teknikalnya. Ingat ya, ini konsolidasi sudah berjalan sejak Mei 2022. Artinya tidak mudah untuk berubah dalam jangka pendek. Ya jangka pendek ya akan di situ dulu sebelum ada konfirmasi. Itu saja kalau trading yang nggak bisa spekulasi. Ini akan besoknya akan breakout ya, kita nggak bisa seperti itu ya. Maka saya sih menyarankan Anda untuk menunggu di area support agar upside-nya lebih besar atau mencukupi dengan risk yang tentu saja lebih kecil. Nah, apalagi ini saham ini kan masih dalam kecenderungan turun ya. Mungkin Anda bisa menunggu di 5.800 agar upside-nya bisa di kisaran 6 sampai dengan 8-11%. Anda bisa dapat ya 10%, 9% Anda bisa dapat dengan risk yang lebih kecil ya. Ya tentu saja ya sekitar 2%, kurang dari 5%. Ya, itulah tugas Jeff Advisor ketika ada konsultasi ya. Makanya saya sangat menyayangkan kalau ada yang join PTR atau peer dan peers tidak rajin-rajin berkonsultasi ya. Ya mungkin ya menjadi lebih bermanfaat kalau Anda itu konsultasi gitu loh ya. Jadi jangan sampai konsultasi itu setelah nyangkut atau melakukan kesalahan baru konsultasi. Ya bisa kita bantu, tetapi akan lebih baik kalau Anda sudah member. Ketika Anda seperti ini, contohnya Anda mau beli saham Semen Gresik, ya kita akan coba kira-kira di harga berapa. Ini akan berbeda tentu saja kalau pertanyaan tolong TPNSL saham X gitu toh. Akan berbeda ya kalau pertanyaannya misalkan Pak saya tertarik dengan Semen Gresik, gimana analisa teknikalnya, bagaimana kira-kira strategi trading di saham ini, apakah menunggu dulu, beli sekarang, bagaimana kalau beli sekarang trading plan-nya, seperti itu. Ini sebagai edukasi buat member-member yang baru atau calon-calon member yang berminat join PTR, karena PTR sendiri memang ya disitulah perannya ya, konsultasi gitu ya. Selain kita juga merekomendasikan
nyuapin Anda dengan saham-saham like trading ataupun like investasi, tetapi Anda juga bisa secara aktif berkonsultasi ya. Agar apa? Agar tidak ya lebih optimal aja, tidak mubazir ya. Kira-kira seperti itu untuk Semen Gresik ya, semoga menjawab. Amar untuk jangka panjang gimana Pak? Maksudnya jangka panjang berarti investasi gitu ya. Oke, kita lihat. Ini saham ya cukup agresif ya. Anda bisa lihat di sini ada spike up dan spike down ya, karena ya mungkin tidak terlalu besar market capnya, ini cuma berapa. Saham-saham seperti ini memang relatif mudah untuk digerakkan, cuma 4T ya, kecil ya. Dan untuk jangka panjang kita perlu ya, saya anggap ini pertanyaan investasi loh ya. Pertanyaannya ini saya nggak akan menerima pertanyaan yang bilang jangka panjang tapi untuk trading ya. Tentu saja ketika kita ingin menganalisa jangka panjang atau dalam tanda kutip investasi, pertama-tama SOP kita ya, SOP kita adalah pertama-tama mengecek bagaimana kondisi fundamentalnya. Jika fundamentalnya approve ACC, bisa dilanjut ke proses selanjutnya, yaitu menganalisa teknikalnya untuk menentukan timing di harga berapa dan kapan kira-kira belinya, dan nantinya akan berpengaruh pada TP dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari fundamental ini, kebetulan di TradingView sendiri tidak terdapat informasi pertumbuhannya berapa persen, dan saya tidak mungkin menghitungnya. Tapi yang jelas Anda lihat grafik di sini, secara revenue dia tumbuhnya cukup baik. Namun yang agak-agak ngeri di saham ini adalah di mana marginnya ini yang relatif tipis sebelumnya ya, di mana di 2023 ini tiba-tiba bagus. Ya, saya nggak bilang ini tidak bagus ya di 2023, tetapi Anda perlu ngecek ini ya, karena dia memiliki profitabilitasnya cukup tipis. Berapa setipis apa gitu kan? Setipis apa sih? Itu di bawah 5% yang jelas. Ya, nah ini ya. Kita lihat setipis apa. Ada nggak datanya di TradingView? Nah ini ya. Misalkan di tahun-tahun lalu ya, di 2022 ke belakang, dia punya NPM itu kurang dari 5%, bahkan minus 16% ya. Dimana ya ini tuh di bawah juga operasionalnya 21%. Artinya waduh ya, ada something ya, mungkin dia bakar untuk akuisisi nasabah, kita nggak tahu. Tapi yang jelas Anda harus perlu sedikit itu. Yang seperti ini ya, tentu saja kita akan mengeliminasinya karena pilihannya masih sangat banyak di luar sana gitu ya. Kita ambil contoh apa yang baru ya, Breeze lah contohnya. Memang tidak bisa disamakan BRIS dengan Bank Amar misalkan, atau ya bisa dikatakan misalkan bank daerah, bank Jatim gitu ya, mungkin juga nggak bisa di-compare dengan Amar. Cuma kalau Anda mau invest di bank ya banyaklah pilihan yang lain yang saat ini juga harganya belum naik gitu ya. Jadi nggak perlu Anda mengambil risiko terlalu besar ya. Mungkin kalau harga sahamnya ini mudah sekali dia naik signifikan dan juga turun signifikan, Anda perlu tahu itu. Namun advice saya, kalau Anda mau invest, carilah yang memang secara fundamental itu stabil dan tumbuhnya itu sehat ya. Jangan sampai pertumbuhan yang terlalu besar tiba-tiba drop di kemudian hari setelah Anda beli. Nah ini yang akan mengerikan, apalagi Anda lihat historical sahamnya seperti ini, harga sahamnya. Misalkan Anda sudah masuk kemudian sahamnya tiba-tiba drop gitu kan, tentu saja investasi kita jadi tidak tenang. Investasi itu kan jangka panjang, jadi kita harus santai, kita harus tenang. Kalau sahamnya turun kita tidak panik, kita tidak boleh gegabah gitu. Lihat sahamnya turun, misalkan kemarin tuh saham BRIS turun, setelah kita akumulasi di 1600 1400 ya kita tambah, bukan panik ya gitu. Jadi karena kita tahu bagaimana fundamentalnya. Itu akan sangat berbeda dengan di PTR. Berbeda, PTR turun 5%, kurang dari 5% dibuang kiri ya, pasti itu. Tidak mungkin tidak. Itu karena berbeda. Ya. Makanya Amar ini menurut kami ya, saya rasa belum cukup stabil dan belum cukup, mungkin untuk trading oke, tetapi untuk investasi masih banyak yang lain ya. Menurut saya seperti itu loh ya. Jadi monggo-monggo aja sih, nggak ngalang-ngalangin kita. Oke.
Tolong bahas saham GTRA untuk jangka 2 tahun, berarti jangka panjang gitu ya. Harga berapa baiknya masuk? Ya tunggu dulu. Kalau Anda bertanya ke kita akan lihat ini layak apa enggak dimasuki sampai 2 tahun. Ya kan? Jangan sampai kita bilang oh ini harga sekarang bagus padahal kita nggak tahu fundamental. Nah besoknya tiba-tiba dia di listing kan kasihan gitu ya. Nah kita lihat dulu ini baru IPO ya, baru IPO di 2023, berarti kinerja yang harus kita lihat adalah kuartal 3, kuartal 4 2023 atau 2024 kan belum ada. Jadi saya belum bisa berkata-kata untuk saham ini untuk sementara ini karena masih datanya masih 2 kuartal ya, kuartal 3 tok. Jadi kuartal 4 nya belum keluar, tapi so far bagus ya, so far bagus dengan pertumbuhan yang sangat bagus. Ya, di sini ya kita lihat revenue tumbuh 47%, operasional 59%, artinya profitabilitas secara operasional cukup bagus. Kemudian bottom line di 32%. Ya pertumbuhannya dari atas sampai bawah bagus. Tapi ini masih sifatnya bisa lemah. Ada case beberapa tahun yang lalu saham apa ya? Baru IPO, kemudian kinerja kuartalannya bagus. Tiba-tiba ya 2022 atau 2023 saya agak lupa. Tiba-tiba ngedrop sampai 100%, hampir 100% ya. Jadi kita perlu pertimbangan yang lebih matang ya. Pertimbangan lebih matang itu harus didukung dengan data-data yang lengkap. Data yang lengkap itu kita bisa tracking ya datanya beberapa tahun terakhir, kemudian prospek beberapa tahun ke depan itu refleksi dari pertumbuhan sebelumnya. Kemudian prospek bisnis, faktor-faktor yang lain gitu ya. Nah, untuk saat ini secara internal, kalau secara eksternal mungkin bisa kita analisis, tapi untuk internalnya saya masih belum ya. Saya rasa untuk trading dulu untuk saham seperti ini. Jadi untuk 2 tahun saya rasa ya sama dengan tadi saham Amar tadi ya. Saya nggak bilang saham ini nggak bisa naik, saya lagi Amar juga saya nggak bilang nggak bisa naik, tetapi tujuan investasi itu adalah tumbuh dengan nyaman, santai ya, tanpa harus deg-degan. Maka dari itu pilihlah perusahaan yang jelas, perusahaan yang Anda bisa analisis secara rigid dan Anda bisa lihat secara luas, Anda bisa berdalam analisisnya, kemudian Anda sudah bisa kalkulasikan ke depan seperti apa. Jangan sampai kita beli tetapi kita cuma berdasarkan jangka pendek naik dan turunnya, apalagi laporan keuangannya juga belum dilaporkan keseluruhannya gitu ya. Jadi menurut saya kita nggak boleh judi itu di situ ya. Judi itu apa sih? Judi itu beli tanpa ada analisa yang jelas ya. Jadi trading itu juga sebenarnya nggak judi. Kalau trading tanpa analisa, cuma ikut-ikutan, cuma tanpa menganalisa, tanpa trading plan, apalagi cuma berharap profit, ya pastinya itu mendekati judi. Tetapi kalau Anda melakukan analisa, Anda membuat trading plan dengan baik, Anda belajar sebelumnya, paham dengan resikonya dan sebagainya, yang menurut saya itu bukan judi ya. Yang membuat kita judi itu kita gamblingnya itu loh ya. Jadi kita tanpa analisa, tanpa berpikir dulu, bertindak ya gitu. Jadi karena ini belum bisa kita analisa, saya rasa komen ya. Oke. Jadi jangan mudah ngata-ngatai orang lain judi lu gitu ya. Tapi Anda tidak tahu apa yang dia lakukan sebenarnya. Apakah dia melakukan analisa atau tidak dan sebagainya ya. Jadi jangan terus di stigma trader itu pejudi gitu ya. Investor juga banyak yang pejudi. Investor yang nggak analisa sebelumnya atau beli ya itu juga judi ya gitu. Jadi harus dipisah-pisahkan di situ, tidak boleh digeneralisasi trader judi gitu. Wah, udah terlalu pintar jadi bilang ngata-ngatain orang judi ya, nggak boleh seperti itu. Oke. Izin bertanya Pak, kalau saham UMA dan kena suspend BI setelah dibuka kembali, apakah selalu potensi turun? Saya anggap selalu ini pasti turun gitu ya. Tapi ada kata potensi ya. Contohnya kasus saham PTPS hari ini. Jadi begini ya, tergantung sahamnya itu disuspend karena apa. Kalau sahamnya itu disuspend karena hal-hal yang
sifatnya fundamental seperti contohnya Waskita, kemudian Wika dan lain-lain. Kemudian nanti dibuka suspensinya karena sudah terjadi perbaikan kinerja atau dia menemukan titik positif, ya bisa aja malah naik ya. Seperti contohnya dulu ada ya Aisyah misalkan, contohnya sempat disuspend. Tidak selalu, jadi tidak selalu. Kemudian ada saham seperti saham yang naiknya karena dia naiknya sudah terlalu tinggi, disuspend ya, masuknya UMA ya, jadi pergerakannya tidak wajar ya. Di situ setelah dibuka, artinya kan pergerakannya ini kan tidak wajar. Yang tidak wajar itu biasanya ditunggangi siapa gitu ya, dan dana apa, dana yang panas. Dana yang panas ketika di cooling down, ketika nanti dibuka ya yang ngucur, artinya apa ya, buang kiri. Kenapa? Karena ya mereka pasti kena bunga, kena trading limit, kena margin call dan sebagainya ya. Nah ini beda-beda, jadi saya tidak bilang ini pasti. Kita akan lihat PTPS contohnya. Dulu zaman ada, mungkin kalau sudah di market sejak 2012 2013, ada tahu TMPI ya, Taman Makam Pahlawan, bukan, Taman Makam Para Investor ya. Itu juga tuh dulu tuh ya. Kalau Anda sudah, tapi kan mungkin Anda belum di market ya. Ya kita lihat ini kemarin juga sempat disuspensi kalau nggak salah, nggak tahu ya ini ya. Kalau sahamnya seperti ini kan panas ya, artinya hot stock, penny stock ya kalau bahasa asingnya ya. Kalau seperti ini ya kemungkinan dia bisa drop ya, seperti ini. Ini sudah karakteristik mau disuspend atau tidak. Kalau dia sudah naik terlalu tinggi ya, dia nanti akan hard landing ya. Dia akan keras karena apa? Guyurannya ini selain small caps juga guyurannya ini keras, ya kan? Gitu. Beda kalau big caps, ya. Big caps itu kan nggak gampang dinaikin, juga nggak gampang diturunin. Kalau saham seperti ini ya mudah dibanting. Ketika nanti apalagi yang masuk ini mungkin mayoritas menggunakan trading limit, menggunakan margin, ya tentu saja akan buang kiri ya. Mereka akan sudah mubazir 1 hari, bunga berjalan ya, mereka akan kena ya, otomatis ya mereka akan mengamankan profit. Kalau sudah profit, bahkan yang belum profit pun buang kiri. Secara teori seperti itu ya. Jadi seharusnya ya bisa turun ya. Karena ini juga sudah tinggi. Kemarin kita sudah bahas ya 540 targetnya, mungkin dia bisa drop dulu untuk kesini bisa. Seperti itu ya. Saya tidak bilang nggak pasti turun ya, tetapi ada potensi seperti itu. Malam Pak Yap, kenapa ya akhir-akhir ini fenomena saham baru IPO langsung jual barang sampai ARB untuk saham ONTD dan BAIK. Maaf baru baca berita kalau BAIK terkena suspend. Bagaimana analisa secara teknikal untuk short term saham yang dimaksud? WNTD berarti. Kebetulan memang kita nggak bisa, kita bilang di depan kita nggak bisa menganalisa saham yang benar-benar baru IPO ya, karena ya analisa teknikal dari apa dasarnya itu loh ya. Kita kalau merekomendasikan saham tanpa analisa, tanpa dasar yang kuat, berarti kan kita malah berspekulasi. Spekulasi itu adalah judi, itulah ya spekulasi ya. Nah kalau sekarang ini secara teknikal yang ada, karena ini baru sekali, baru kemarin tanggal 7 Februari di IPO, moving average belum ada, hanya ada volume transaksi. Yang jelas ini sepi, ini konsolidasi di dalam tren turun. Trennya ini turun jelas ya, tren turun, ini konsolidasi menyempit. Kalau dia breakdown ke bawah 180 ya ini akan lanjutkan downtrend ke bawah ya, terlepas ya dia baru ataupun lama, seperti itu ya secara teknikal. Sekali lagi ya, ini kan baru, mungkin analisa saya ini lemah ya, apalagi yang sudah jadi patternnya aja kadang-kadang kita salah prediksi kan, apalagi yang baru seperti ini. So ya kami akan cenderung menghindari dulu sampai dengan polanya memang benar-benar bisa kita masukkan ke dalam sistem kita, karena kita trading kan ada sistemnya, ada SOP-nya, harus seperti ini dulu baru boleh ditradingkan ya gitu. Nah ini kalau dia tembus ke bawah 180 lanjut turun ya ke 168, ekstensi ke 143. Demikian prediksi saham NASA Bang, naik atau turun? Ya saham ya naik, bisa naik dan bisa turun toh ya. Maksudnya apa ini?
naik atau turun, maksudnya apa, trennya apa besok naik atau turun gitu loh. Tanya aja singkat-singkat seperti ini, tanya itu yang panjang itu loh, nggak bayar itu. Yang jawab saya ini, bukan advisor loh ya. Prediksi saham ASA naik atau turun, lah ini kapan, besok atau sebulan lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi gitu loh gitu. Anda ini orang nggak bayar tinggal ketik yang panjang jelasin, saya mau trading Pak saham NASA, potensinya apakah akan naik ke sini atau turun ke situ gitu loh ya. Silahkan direvisi dulu ya, saya nggak mau yang seperti ini, pertanyaan seperti ini, mohon maaf. Assalamualaikum Pak Yev, tolong bahas saham SMLE bisa naik sampai berapa? Kemarin saya beli bertahap dengan average di 127. Nah ini bagus pertanyaannya, dirinci beli di berapa, apakah bisa mencapai all time high nya lagi. Nah kita lihat SMLE all time high nya di berapa, punya average di 127, all time high nya di sini ya. Setelah dia breakout 0,618 berarti potensinya adalah lanjut ya, rounding seperti yang pembahasan sebelumnya ya. Terakhir kita bahas targetnya dua area ini. Kalau Anda sudah punya di 100 berapa 27, wah udah profit banyak dong ya. Harusnya ya ambil profit sebagian, kemudian Anda bisa naikkan proteksi di 226 ini. Kenapa? Karena kalau dia turun kembali ke bawah sini bisa ke 0,382 yaitu di 180 ini, nanti bisa buyback di sini. Tapi kalau masih naik lagi, Anda bisa hold dengan proteksi tadi dengan TP lanjutan di all time high. Jadi pertanyaannya cuma satu, apakah ini bisa ke all time high? Bisa, tentu. Tapi namanya kita punya, kita harus proteksi yang namanya profit ya. Jadi banyak yang mengira proteksi itu stop loss, cut loss. Tidak. Proteksi itu adalah bentuk perlindungan. Perlindungan apa? Perlindungan terhadap modal kita. Kalau sahamnya sudah naik sangat jauh, proteksi itu bisa yang namanya berubah menjadi cut profit. Kenapa? Karena dia di atas harga beli kita. Ya. Jadi ini pemula banyak yang nanya, wah proteksi berarti nanti cut loss. Tidak selalu. Ya. Tidak selalu. Saham yang misalkan KIN hari ini proteksinya naik, semakin lama dia naik semakin tinggi proteksinya, semakin dia melewati harga beli. Artinya apa? Menjadi stop loss, cut loss berubah menjadi cut profit ya. Jadi nggak cuma cut loss, proteksi itu ada dua, cut loss dan cut profit, untuk melindungi modal dan profit ya. Begitu. Ini sambil edukasi ya, karena masih sangat banyak saya membaca konsultasi itu yang basic sekali, nggak ngerti yang namanya stop loss, nggak ngerti yang namanya proteksi. Ini sangat berbahaya sekali ya. Lanjut analisa Goto Pak, punya saya turun, beli di 84 dan sekarang turun ke 78. Kira-kira lepas atau tahan dan kemungkinan akan naik nanti. Tergantung ya. Kalau invest ya seperti yang saya bilang sebelumnya ya, kalau Anda nonton ya saya akan keluar dari saham ini karena memang tidak layak invest. Ya kalau Anda sudah terlanjur beli untuk trading dan harganya cukup tinggi di 84, karena ini sudah dia cenderungannya adalah turun, Anda bisa sell on strength di 84 ini masih bisa ya, 83 sampai 84 ya gitu. Harusnya sih nggak masuk di 84 ya. Kenapa kok begitu? Karena ya ini berada di area-area resist ya. Kalau ini sekarang ini berubah menjadi resist, sebelumnya adalah support. Tapi kalau ini nggak tahu belinya pas ini atau pas ini kan beda ya, beda cerita. Jadi kalau Anda belinya pas posisi ini harusnya tidak sudah breakdown support 84, artinya 84 itu bukan untuk beli tapi untuk jualan. Kenapa begitu? Karena dia downtrend. Jadi downtrend itu teknik yang sangat basic gitu ya. Ketika saham itu pullback ya kita akan mencari exit point, bukan untuk beli ya. Exitnya di berapa kalau punya ya kan gitu. Kalau nggak punya kita harus hitung-hitung bener, kalau harga beli sekarang ini kira-kira nyampe nggak profitnya gitu ya, dapat profit nggak gitu. Nah ya gitu, nanti bisa sell on strength kalau trading di 83 sampai 84 itu masih memungkinkan untuk sementara ini karena memang ya kecenderungannya turun gitu ya.
Oke. ASI kira-kira masih bisa turun lagi, kemarin kita sudah bahas, nggak perlu kita bahas lagi. Oke. Wah ini apa ini? Oh, panjang sekali ini dengan admin. Ini konsultasi apa enggak ini? ASI kalau turun ke 4.500 apa ini? Nyerok kak, nyerok lah. Nyerok ya, monggo-monggo aja sih. Ntar bulan 4 juga terbang. Catat ya. Tahu dari mana orang ini? Sekarang bandarnya lagi di perbankan. Ntar kalau udah bagi dividen mereka pindah lagi ke ASI pas lagi murah-murahnya. Kesempatan mungut bagi ASI. Saya nggak paham nih dengan apa yang diomongin ini. Saya mungkin juniornya ya, ini senior nih kayak omongannya berat. Ya, Anda baca sendirilah ya. Saya rasa nggak perlu saya komentari. Ini no comment. Monggo-monggo aja, mau Anda mau bandar, mau logi kek, mau apa kek. Ya, kalau nggak berkonsultasi berarti nggak perlu kita bahas di sini, dan toh Astra sudah kami bahas kemarin secara gamblang dan jelas. Anda mau pakai, monggo, nggak pakai juga nggak apa-apa. Oke, gitu. Sudah saya jawab semua ya. Semoga sudah semua, nggak ada yang terlewat. Ini cukup banyak. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkontribusi memberikan ide di F-Talk malam ini. Mohon maaf mungkin ada kata-kata atau pembahasan yang tidak mengenakan atau tidak kurang jelas atau kurang lengkap. Mohon dimaklumi karena ini sudah malam. Jadi silahkan kalau Anda nggak puas dengan jawaban saya yang seperti itu, Anda bisa lanjutkan di konsultasi. Mungkin advisor saya bisa menjawab lebih baik karena mereka menggunakan alat yang lebih lengkap dan lebih datanya lebih lengkap ya. Jadi silahkan Anda konsultasi di Telegram dengan advisor. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa lagi di F-Talk selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat.